wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Mawi bin Bapak Beman, kita doakan semoga seluruh keluarga besarnya, baik istri, anak, menantu, cucu, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus tetap istiqomah tentunya. Yang sama-sama kita hormati Adinda Ustadz Khalil sebagai pembawa acara, Bapak Amil Ali, nah ini selalu berduet beliau nih, Mamanda Arjo, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tadi Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa baligna Ramadan. Berarti masih pengen ketemu juga ya Mang ya, masih pengen ketemu dengan bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan tentunya. Yang sama-sama kita hormati pula guru kita Ustadz Edi Junaidi, Sekretaris Yayasan At-Taqwa Cabang Gabus sekaligus Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 07. Kita doakan semoga beliau juga selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan saya, teman saya, orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya tentunya. Bang Tarman ya dari Kampung Turi atau Usah namanya, Kampung Turi, Sarombongan. Bang Saadi dari Gabus, Sarombongan ya. Pak Edi juga sama. Ini namanya siapa ini? Ardan apa namanya? Lain lagi dan lain lagi dari apa? Ya, udah duduk. Mau duduk apa mau disuruh pulang? Iya duduk, ya siap. Jangan di sini duduknya, nanti keinjak sama saya. Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka mendoakan saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang 3 hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Ya, saya kaget sama Bung Maman, ntar tahlil Ji, tahlil siapa lagi saya bilang kan? Karena memang jam segitu itu saya lagi keluar Bung Maman ya. Saya bilang saya malam ini nggak bisa, insya Allah malam Selasa, malam ketiga saya usahakan, besok saya ada acara juga. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Mohon maaf ya keluarga besar dari almarhum Bapak Mawi, saya baru bisa hadir. Ya mohon dimaklum ya Bang Latif, Bang Dul ya, atau mantunya yang hari ini saya baru bisa hadir. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran agama beliau hingga kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Ustadz izin ya, berbicara tentang mati ya. Yang semalam yang saya datengin usianya hampir 90 tahun. Termasuk dia di sana tokoh yang sangat luar biasa. Saat ini kalau saya bilang Kong Ruya pasti kenal. Iya, pasti kenal. Luar biasa Umi. Malam terakhir semalam acara tahlilan sama dengan acara maulid ramenya.
yang hadir karena memang tokoh satu-satunya Buming ya. Ya umurnya juga cukup lumayan. Ternyata ada orang Teluk Pucung katanya ponakannya, ada orang Pisangan ponakannya, ada orang Karangtengok ponakannya. Luar biasa saya bilang ini. Nah, kalau kita berbicara tentang mati, kalau kata Bang Miing, yang muda mati, yang tua mati. Mintanya belakangan katanya Mengarjo. Mintanya Sadi, mintanya belakangan. Nggak bisa begitu. Ya, mintanya belakangan. Yang muda mati, yang tua mati. Karena syarat mati bukan orang yang tua, juga bukan orang yang muda. Karena syarat mati juga bukan orang yang sakit, juga bukan orang yang sehat. Kenapa? Ya, kita sering menyaksikan bahwa kehidupan yang sekarang sedang kita jalani. Tadi kita sama-sama baca Yasin. Yasin itu bercerita tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sekaligus tentang perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal abadi. Artinya kalau kita berbicara mati, kita nggak pernah tahu. Hari ini saya ngomong, ya bisa dikangenin, ngomong, tahu-tahu si Anu kemarin ngomong nggak ketahuan. Ustadz muda kita baru kurang lebih 40 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadwalnya masih brodok. Tahu brodok? Mau kayak petasan, balehonya udah di mana-mana, orangnya nggak ada. Artinya itu umur. Oleh karena itu Allah nih sekarang baru pergantian tahun baru nih, baru pergantian tahun baru dari tahun 2022 menjadi tahun 2023. Kira-kira umur kita itu nambah atau berkurang, Muyong? Enak aja nambah. Umur kita itu ketika pergantian tahun berkurang, usia kita nambah. Gitu. Umur kita berkurang. Umur kita berkurang. Tadi kata Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi juga dalam surat Yasin bahwa kehidupan kita ini telah dicatat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, jangan lupa, kita sih bisa jadi lupa sama dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Terutama saya yang menjadi wakil bapak nih, kerjaannya ngabrak baik. Ya, kemana tahu? Hah? Ya, yang nggak pernah tahu daerah lain, sekarang saya bisa tahu di mana kerjaannya, ngapain baik. Kata sama nggak ada dosanya. Banyak dosa kita semuanya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, sejak kita memejamkan mata sampai kita melek lagi, walaupun kita berdoa bismika Allahumma ayya wa bismika amut tidur, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidur jam 3 dengar Allahu Akbar. Jadi ada 3 panggilan yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Dikit. Ya, kita juga diberikan waktu hidup yang kata yang ada umurnya berapa, Mang? Ada 80. Kurang dikit. 79 berarti kurang dikit. Umur 79 di dunia, kita lihat jalan beliau. Udah semboyongan, maaf Mang ya. Ya, yang muda gagah katanya. Gagah banget. Kayak Bang Buntung, gagah banget. Ya. Gitu kan? Kemana ke jalan? Tapi kata Allah, ketika kita diberikan umur sampai 80 tahun kurang tadi, itu ketika kita menjalani kehidupan akhirat sama dengan jumlah waktu yang ada di dunia ini 1,5 jam. Cepat apa cepat?
Cepet. Jalan udah ribet tadi, Mang Arjo udah ribet. Mau ke masjid saya dengar terus subuhnya kedengeran. Ya, kedengeran. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita? Kata Allah kita cuma diberikan waktu dalam kehidupan yang katanya 90 tahun, 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Cuma 3 hari kita menjalani kehidupan yang sebenarnya. Hari kemarin, hari ini dan hari dikit bang ya. Hari kemarin udah apa yang kita kerjain? Apa yang udah kita kerjain? Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sungguh aku telah mencatat apa yang kamu kerjakan kemarin. Amal solehkah atau amal toleh? Amal baikkah atau amal buruk? Kenapa? Orang yang meninggal hari ini kita mendoakan abang kita. Memang ini abang mau beliau. Sering lewat. Sehat di, alhamdulillah bang, sehat. Kayak gitu. Iya. Kita doakan. Hari ini beliau masih ada. Kira-kira nanti kita ketika kita mati ada nggak yang doain kita? Mudah-mudahan masih ada. Ya. Mudah-mudahan masih ada. Bisa jadi. Pas gilir kita mati besoknya kiamat. Siapa yang mau doain kita? Habis selesai ya, mau enggak? Ya, artinya, nah cuma bagaimana nih ahsanu amala, amal terbaik apa yang kita persiapkan hari ini? Hari ini kita diingatkan. Hari kemarin udah lalu, udah nggak bisa kembali lagi. Yang kemarin kita lakukan, maka kata Imam ya Ali bin Abi Thalib itu kita disuruh berintrospeksi nih, tahun baru introspeksi al-kais manduna wal azad, orang yang paling baik orang yang mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Ingat masih menggunakan peribahasa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sebut seberang lautan kelihatan. Ini biasanya kita kayak gitu, nyalain orang dulu soalnya banyak banget, padahal kalau kita aja pengemai ya alhamdulillah nih jadi silaturahim saya nih. Teman-teman kecil dulu, teman main sepetan, teman ngangon kambing, main bola, ketemu nih Sadi. Kalau nggak begini belum tentu, ya belum tentu. Saya juga bisa ngomong, cuma mungkin bisa ngomong doang. Tolong nanti diingatkan saya juga, lu jangan ngomong doang, Kim, mengingat ini buat saya begitu. Ya, jangan ngomong doang, kelakuan lu nggak bener. Alhamdulillah. Kenapa? Ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita suruh saling mengingatkan. Hari ini apa yang kita kerjakan? Ketika kita masih diberikan usia umur panjang, katanya panjang, ya, mendengar azan. Karena ini 3 panggilan yang harusnya kalau kita sudah beriman kepada Allah tidak boleh kita tolak juga. Biasanya kita Allahu Akbar, mengaji udah Allahu Akbar, masih cuek aja, baru azan. Itu biasanya kayak gitu. Ya. Oh gitu. Iya. Itu panggilan sebetulnya kalau kita beriman. Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli, kita beriman kepada Allah. Tapi ketika Allah panggil, sebetulnya bukan Dong Ndai yang manggil, bukan Dong Miing yang suka ajan, bukan si Adan yang suka nyanyi yang manggil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar cuek banget. Itu. Yang kedua, ini kita pengen banget nih Bang Miing, pengen banget dipanggil oleh Allah. Apa panggilan yang kedua? Tadi ustazah kita sakit-sakit juga maksain ngadain acara Ratibul Masal, karena katanya yang mau berangkat umroh besok cukup lumayan banyak. Dari Sri Amur ada 20, dari ini sekian. Berarti dia bawa berombongan. Kita doakan semoga ustazah kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk memimpin jamaah haji. Ya, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka, labaik innal hamda. Itu panggilan ternyata. Semua siapapun orang ingin dipanggil menuju Baitullah. Yang udah berangkat saya pengen berangkat lagi, yang udah umroh saya pengen umroh lagi. Kenapa? Karena Pak, kita datang ke sana emang niatnya ibadah, udah nggak pikirin main-main, ibadah terus.
Apa yang mau kita katakan? Ibadah. Orang kita lihat ibadah. Coba. Seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Maaf, panjang enggak nih? Ustaz Alil. Belum jam 12. Kuat tapi jam 12. Saya yang capek. Ya. Saya yang capek. Nah, ya, dipanggil oleh Allah. Lihat ibadah. Makanya Bapak, Ibu pengen semua aktivitas yang menjadi nilai ibadah. Mau? Pengimen mau? Warin pedah bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Awali kegiatan kita dengan baca bismillah, akhiri dengan membaca alhamdulillah. Ibu pengen dapat pahala betul. Ketika nyeduh kopi, awali dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tek, nyalain gas, mendidih. Sediain suaminya kopi, alhamdulillah kata suaminya. Itu jadi nilai ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan bisa mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi istri pulang, anak pulang, mobil pulang, motor pulang, tinggal amal kita. Nah, hari ini kita masih bisa mendoakan. Nanti setelah 7 hari tetangga udah nggak doain lagi, anaknya yang bertanggung jawab mendoakan orang tua. Itu yang paling penting. Minimal setiap habis sholat bacain suratul Fatihah. Jangan pelit. Pak, emang sampai kalau gue percaya mati duluan, ayo kita bacain bareng-bareng Fatihah. Banyak yang badan nggak mau ngerti katanya kan. Emang udah tanggung jawab masing-masing. Betul, tanggung jawab masing-masing, tapi masih ada. Kenapa? Ini pernah dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika dia berjalan, mendengar di salah satu kuburan teriak-teriak. Akhirnya dia berdoa, ya Allah ampuni orang yang ada dalam kubur ini. Artinya berdoa kan? Ya ampuni. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, panggilan yang terakhir. Hari ini kita menyaksikan saudara kita, abang kita, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi yang haji, umroh, yang mandor juga mau, yang nggak pernah sholat juga mau, yang tukang mabuk juga mau. Walaupun dia gitu. Kali katanya pulang dari sana sama gua, tobat, ya, nggak mabuk lagi. Kebanyakan tobat hajinya ya, bukan haji mabuk, haji tobat, disodor tobat, pulang kumat. Yang ketiga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak bisa kita pernah tolak. Makanya orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, anggota dewan mati nggak? Mati semuanya. Kepala desa mati, bupati semuanya mati. Iya, mati semuanya. Artinya kita yang ada di sini bakal mati nggak mungkin? Mati. Cuma kita nggak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa. Kalau habis tahlil begini tadi, habis baca yasin, tahlil, tahmid, ya, zikir. Enak nggak kalau mati? Enak nggak? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Hah? Katanya enak kalau orang habis ngaji, tahlil enak. Habis tahlil mati enak. Yang mati nggak? Enak nggak? Tapi kita masih nggak mau juga. Ya, masih berobat deh, udah sakit, udah mau ini kita udah jangan berobat apa, udah mati aja lu. Enggak, berusaha, ikhtiar, berobat sampai kita dinyatakan sehat. Nah, jadi 3 ya, yang bisa kita bawa cuma 1, amal soleh atau amal buruk kita. Kalau amal soleh kita enak tinggal di dalam kubur, enak tinggal nunggu kapan kiamat itu datang. Jadi perjalanan hidup kita nih, kata Yasin tadi, aku akan catat semua apa yang pernah kalian lakukan. Inna nahnu, sungguh aku telah mencatatnya. Nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu asarat. Di dalam kitab, di mana? Di Lauhil Mahfuz adanya. Nanti kalau udah berguguran satu, kan kita udah diingetin, anak giginya copot mulu, udah habis mengaji masih lengkap giginya. Lagi dulu nomor 7 umur 17 lengkap banget kan ya. Sekarang udah nggak ada. Ya, makan semangka aja diemut, sekarang mana digigit. Ya, diemut.
Nah, jangan bangga nih gigi kita lengkap segala macam. Ya, copotin satu-satu itu ditandain. Nih kalau saya nih jenggot saya putih Uming, ini gara-gara kelamaan pakai masker Uming. Hampir 2 tahun, saya nggak tahu saya pakai aja tuh masker. Karena saya harus ada contoh ya buat masyarakat. Pas saya buka, tahu-tahu putih Uming, kayak jambu. Ya, tahu-tahu Masker disalahin. Masker disalahin ya. Orang kalau buka kemana be suruh pakai masker pakai. Tahu-tahu pas lah kok jenggot saya udah putih ini kan. Dari lama pakai masker. Punya jambu ya. Punya jambu 3 saya. Di belakang 1, di depan 2. Ya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya pertama bermanfaat buat diri saya sendiri, khususnya umumnya buat bapak-bapak. Kalau yang sudah meninggal mah abang kita enak, kita masih bisa doakan. Kita tadi sekali lagi belum tentu ada yang mendoakan kita. Kita nggak pernah tahu di mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting ketika kita dimatikan, kita dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan husnul khotimah itu? Kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki silaturahim kita, kita perbaiki amal-amal kita. Agar apa? Agar kita mempersiapkan diri. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya tadi berdoa Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, sampaikanlah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi 4 bulan yang Allah janjikan, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pahala, yaitu diantaranya bulan Muharram 1 terpisah agak jauh, 2 Rajab, 3 Sa'ban, 4 Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang tinggal 54 hari lagi. Hitungin aja Login. Ya, tinggal 54 hari lagi, Bu. Bang, tinggal 54 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bikin dodol, latar kelapa, kue duit, ya, kulit. Nah, ya, puasanya nggak dipikirin. Ya, dipikirin juga, Ming. Bisa aja, Ming. Jadi intinya, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri. Hari ini kita diingatkan bahwa saudara kita yang kemarin masih bersama-sama dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La dunia wa kulli yatim salih ila Nabi Mustafa, khususan Bapak Mawi bin Bapak Deman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik tentunya datang dari Allah, yang kurang baik dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.